Pada zaman dahulu kala, ada sebuah kerajaan kera yang berada di Kampung Abbo, Kelurahan Leang-Leang, Kecamatan Bantimurung. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Toa Kala atau I Marokondang. Sosok raja ini digambarkan sebagai kera bertubuh tinggi besar dengan bulu yang berwarna putih. Uniknya, kera ini bisa berbicara layaknya manusia. Toa Kala ini sangat senang sekali berburu. Pada suatu hari, dia hendak pergi berburu ke hutan untuk mencari rusa. Namun saat di perjalanan, tepatnya di wilayah Kasikebo, yang lokasinya berada di atas air terjun Bantimurung, Toa Kala ini tak sengaja melihat seorang wanita yang sangat cantik sedang mandi di danau itu. Usut punya usut, ternyata wanita cantik itu adalah seorang putri dari kerajaan Patiro yang bernama I Bisudaeng. Sosok wanita cantik ini digambarkan memiliki rambut hitam yang sangat panjang dan berkulit putih. Tak ayal kalau Toa Kala pun langsung jatuh cinta kepada wanita tersebut. Setelah tiba kembali di kerajaannya, Toa Kala mengutus bawahannya untuk menyampaikan niatnya menikahi putri dari kerajaan Patiro itu. Namun sayang, niat baiknya itu disambut buruk oleh kerajaan Patiro. Mereka menolak lamaran Toa Kala dan bahkan meledek Toa Kala ini karena sejatinya dia hanyalah seekor monyet dan tidak layak untuk menikahi gadis secantik I Bisudaeng ini. Awalnya Toa Kala ini merasa sedih dengan jawaban tersebut. Mau bagaimana lagi? Memang fakta bahwa dirinya hanyalah seekor kera yang berusaha menikahi gadis cantik yang notabene adalah manusia. Namun lama-kelamaan rasa sedih Toa Kala ini berubah menjadi rasa marah. Dia pun akhirnya nekat menculik I Bisudaeng ini dan membawanya ke kerajaannya. Namun tak butuh waktu lama, seekor ular sanca berhasil menculik kembali I Bisudaeng ini dan membawanya kembali ke kerajaan Patiro. Alhasil, Toa Kala pun murka dan memerintahkan para bawahannya untuk menyerang kerajaan Patiro. Mendengar hal itu, Raja Patiro pun menjadi takut. Namun, dia tidak kehabisan akal. Dia pun mengutus salah seorang panglimanya untuk menemui Toa Kala dan menyuruhnya untuk datang melamar I Bisudaeng secara baik-baik. Dengan catatan, semua bawahannya haruslah ikut bersamanya tanpa terkecuali. Karena memang sudah cinta mati, akhirnya Toa Kala pun menyetujui hal itu. Dia mengajak semua bawahannya tanpa terkecuali untuk ikut bersamanya ke kerajaan Patiro. Raja Patiro kemudian menyiapkan sebuah ruangan besar yang terbuat dari jerami yang direkatkan dengan getah pinus. Kala Toa Kala beserta rombongannya datang, dia pun diantar masuk ke dalam ruangan jerami itu. Tak ada sedikit pun rasa curiga dalam benak Toa Kala kala itu. Toa Kala pun diberikan makanan untuk dia nikmati bersama dengan para bawahannya. Saat dirinya beserta bawahannya sedang asik menyantap makanan tersebut, Raja Patiro kemudian membakar ruangan jerami tersebut. Hal ini sukses membuat Toa Kala dan seluruh bawahannya jadi terpanggang. Namun beruntung, karena Toa Kala punya kesaktian, Toa Kala berhasil menyelamatkan dirinya beserta satu ekor monyet betina hitam yang sedang hamil. Toa Kala dan monyet betina itu langsung lari masuk ke hutan. Kera hitam itu kemudian melahirkan dan beranak pinak yang kemudian menjadi spesies kera Macaca maura. Hingga saat ini, jika kita melintas di jalan poros Cambabone, maka kita bisa dengan mudah menjumpai kera Macaca maura ini. Macaca maura merupakan salah satu satwa endemik yang mulai terancam punah, tepatnya di Desa Labu Aja, Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros. Kera ini tidak memiliki ekor karena legendanya ekor kera ini telah habis terbakar pada saat melarikan diri ke hutan. Selain itu, kera Macaca maura ini disinyalir memiliki kecerdasan di atas monyet rata-rata, dikarenakan bentuk otaknya yang jauh lebih kompleks dari otak monyet kebanyakan. Oke, mari kita kembali ke cerita. Si Toa Kala ini merasa marah, namun dia tak berani kembali ke kerajaan Patiro
Dia pun memutuskan untuk mengasingkan dirinya ke dalam sebuah gua di wilayah Bantimurung. Itulah mengapa di Bantimurung terdapat satu buah gua yang diberi nama Goa Toakala. Konon kabarnya di gua itulah monyet Toakala ini berdiam diri dan bersemedi sembari menyesali tindakannya. I Bisudaeng merasa kasihan dengan si Toakala ini. Namun dia tak bisa berbuat apa-apa. Alhasil, karena merasa ikut bersalah, maka Bisudaeng pun mengutuk seluruh keturunannya agar tidak lagi ada yang berwajah cantik seperti dirinya. Dan hal ini pun menjelma menjadi mitos di dusun Patiro sampai saat ini, bahwa siapa saja wanita cantik yang lahir di dusun itu tidak akan berusia panjang. Di balik benar tidaknya kisah ini, nyatanya legenda Toakala ini telah diabadikan menjadi sebuah patung kera raksasa yang bisa kita jumpai apabila kita hendak masuk ke permandian alam air terjun Bantimurung. Tak ayal, patung monyet itu pun menjadi ikonik sehingga banyak orang yang suka berfoto dengan monyet tersebut. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa di dunia ini terdapat yang namanya kasta. Walaupun kita berkali-kali mengutarakan kesetaraan, namun nyatanya manusia banyak yang memandang dirinya lebih tinggi dari orang lain. Kita juga bisa belajar bahwa kecantikan tidak selamanya membawa anugerah. Kecantikan bisa juga membawa kesialan, entah bagi yang punya maupun bagi orang lain. Kisah Lobo dan Anduy ini terjadi sekitar puluhan tahun silam. Lobo dan Anduy adalah dua orang anak yang berasal dari satu keluarga yang sama. Mereka adalah sepupu satu kali. Ditambah lagi, Lobo dan Anduy ini rupanya berasal dari keluarga bangsawan, yang mana tentu saja sangat mengedepankan tradisi dan adat istiadatnya. Dan salah satunya adalah mereka tidak memperbolehkan anak-anak mereka menikah dengan sepupu satu kali mereka. Apabila mereka betul melakukannya, maka tentu mereka akan membuat malu keluarga mereka. Namun, hubungan keluarga yang dekat tidaklah menjadi penghalang bagi keduanya. Lobo dan Anduy rupanya saling jatuh cinta satu sama lain. Memang benar apa yang orang bijak pernah bilang, kalau cinta itu buta. Dia tidak membedakan mana yang keluarga dan mana yang bukan. Dia tidak memandang usia, tua dan muda. Rupanya bagaimana, sukunya dari suku apa, agamanya agama apa, atau negaranya. Jatuh cinta ibarat dua buah mata pedang. Di satu sisi, jatuh cinta merupakan salah satu rasa yang paling indah. Orang yang jatuh cinta menganggap segalanya menjadi indah. Namun di sisi lain, jatuh cinta dengan orang yang salah dapat mengakibatkan seseorang jadi menderita dan kehilangan semangat hidupnya. Hal yang sama juga menimpa Lobo dan Anduy. Keduanya saling mencintai dan ingin menikah. Namun tentu saja keluarga mereka melarang keduanya untuk melakukan hal itu. Peristiwa ini sendiri terjadi di tahun 1972. Kala itu, kendaraan masihlah sangat sulit ditemukan di Toraja. Pasalnya, Toraja memang letaknya di pegunungan, sehingga Lobo dan Anduy yang berniat untuk meninggalkan Toraja dan kawin lari jadi mengurungkan niatnya. Tentu saja, mendapati hal ini, Lobo dan Anduy jadi sangat frustasi. Keduanya sangat tersiksa dengan keadaan ini. Keduanya saling mencintai, namun terhalang tradisi keluarga. Keduanya ingin kabur dan kawin lari, namun tidak bisa dikarenakan sulit untuk keluar dari tanah Toraja pada waktu itu. Setelah melalui rentetan penderitaan batin yang tidak berujung, akhirnya mereka berdua mengambil sebuah keputusan, sebuah jalan pintas yang akan menjadikan mereka bisa bersama selamanya tanpa ada yang mengganggu. Sebuah jalan di mana hubungan darah dan tradisi tidak akan menghalangi mereka lagi untuk saling memadu kasih satu sama lain. Masih di tahun yang sama, 1972, Lobo dan Anduy ditemukan tak bernyawa. Keduanya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara sendiri. Tentu, kejadian ini sangat menggemparkan masyarakat di tanah Toraja kala itu.
Lobo dan Andui, pasangan yang saling mencintai namun terhalang dengan restu orang tua serta tradisi, rela mengakhiri hidupnya demi alasan cinta. Akhirnya, Lobo dan Andui dimakamkan di pemakaman Londa, yang sekarang juga sudah menjadi objek wisata. Apabila kita berkunjung ke sana, maka kita masih akan mendapati tengkorak keduanya yang diletakkan di dalam goa. Tak jarang apabila kisah Lobo dan Andui ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung ke tempat tersebut. Kisah Lobo dan Andui ini mengingatkan kita dengan kisah Romeo dan Juliet. Cuma perbedaannya adalah Romeo dan Juliet terhalang karena perbedaan kasta sosial, sedangkan Lobo dan Andui ini terhalang karena hubungan darah dan juga tradisi. Dan teman-teman, itulah tadi kisah singkat mengenai Lobo dan Andui. Kisah cinta yang mirip dengan Romeo dan Juliet. Hanya saja ini versi Tanah Toraja. Tentu, dari sini kita bisa belajar bahwa itulah tadi, jangan jatuh cinta dengan orang yang salah, karena belum tentu kamu bisa bersama dengan orang yang kamu sukai selamanya. Namun, lagi-lagi cinta menjadi alasan kuat di sini. Siapakah yang harusnya disalahkan? Apakah Lobo dan Andui? Apakah keluarganya? Apakah tradisi setempat? Silakan teman-teman jawab dan simpulkan sendiri. Jadi sebenarnya apa itu Boogeyman? Dan kenapa bisa terhubung dengan orang Bugis? Boogeyman sendiri dapat diartikan sebagai makhluk yang mengerikan, yang sifatnya mitologi alias imajinasi, yang sering diungkapkan oleh orang-orang tua di sana dengan tujuan untuk menakut-nakuti anaknya kalau anaknya berbuat tidak baik atau membantah. Misalnya, anaknya nakal atau suka membantah begitu, maka biasanya orang tua di sana akan menakut-nakuti si anak dengan bilang kalau dia akan didatangi makhluk bernama Boogeyman ini. Ia agak mirip-mirip sama orang tua kita juga di Sulawesi ini. Semisalnya, kalau sudah maghrib kita disuruh masuk sama orang tua kita dan disuruh untuk berhenti main. Pokoknya masuk ke rumah. Kalau tidak, nanti kita akan diculik setan. Begitulah kata orang-orang tua kita pada waktu itu. Kalau teman-teman penasaran bagaimana sosok dan karakter si Boogeyman ini, teman-teman bisa cek seorang pegulat WWE zaman dulu yang juga bernama Boogeyman. Ya, karakternya hampir mirip lah kayak begitu. Kata Boogeyman sendiri ini diambil dari kata boge atau bugi, yang asal katanya dari kata bug yang artinya serangga. Itu kalau dalam bahasa Inggris. Meskipun begitu, terdapat sebuah teori unik yang mengatakan bahwa Boogeyman ini sebenarnya berasal dari kata Bugisman atau orang Bugis, yang notabene jelas sekali merujuk kepada salah satu suku yang ada di Pulau Sulawesi, Indonesia, yakni suku Bugis. Lantas, kok bisa ya sampai ke Sulawesi? Ada apa dengan suku Bugis ini? Jadi, sebagaimana yang kita ketahui bahwa orang Bugis dan Makassar di zaman dulu itu dikenal sebagai pelaut yang handal. Mereka mampu melintasi samudra dengan gagah berani menggunakan kapal pinisinya yang pada waktu itu sebenarnya sudah cukup modern. Dan dikarenakan keahlian mereka dalam melaut ini, maka tak heran apabila suku Bugis ini mampu berlayar ke berbagai macam belahan dunia manapun. Dari sinilah mungkin mitologi Boogeyman itu berasal, di mana orang-orang Eropa pada waktu itu mungkin saja tidak sengaja bertemu dengan salah satu kapal Bugis dan terlibat konflik dengan mereka. Mungkin karena ada yang mau membajak atau ada yang mau merampok begitu. Dan karena orang Bugis zaman dulu itu dikenal kuat-kuat dan punya kesaktian, maka bisa jadi orang-orang Eropa itu jadi takut dan kalah begitu dengan pelaut Bugis ini. Selain itu, para pelaut Bugis ini juga dikenal sebagai pelaut yang kuat dalam pertarungan. Jadi mungkin saja pada waktu itu para pelaut Belanda atau Inggris itu berhasil dikalahkan oleh orang Bugis. Dan itu selalu terjadi. Jadi misalnya orang Belanda atau Inggris itu berlayar dan mereka melihat orang Bugis, mereka langsung lari ketakutan begitu karena
Mereka pasti akan diserang dan pasti akan selalu kalah. Barang-barangnya diambil sama orang Bugis pada waktu itu, mungkin saja. Dan karena ketakutan, mereka kemudian menganggap bahwa orang-orang Bugis itu adalah bajak laut atau kelompok yang berbahaya begitu. Dari sinilah kemudian istilah Bugimen itu mulai dikenal. Jadi mereka menyebarkan hal itu di masyarakat, bilang hati-hati kalau di laut ada Bugimen, atau Bugimen itu orang yang begini-begini, kelompok yang mengerikan dan sebagainya. Beredarlah berbagai macam mitos yang kemudian berkembang di masyarakat Eropa. Well, meskipun begitu, kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Kita saat ini hanya mampu berasumsi saja. Bisa jadi waktu itu memang banyak orang Bugis yang menjadi perompak di lautan alias bajak laut. Bisa jadi orang-orang Bugis ini memang gemar membajak kapal-kapal milik bangsa Eropa dan sampai membuat orang-orang Eropa ketakutan setengah mati dengan ketangkasan orang-orang Bugis ini. Bisa jadi bahwa Bugimen itu sebenarnya adalah orang-orang Bugis, Bugismen. Meskipun begitu, bisa jadi pula legenda Bugimen ini memanglah hanyalah legenda semata yang diciptakan sebagai mitos saja. Hanya karakter hasil dari imajinasi orang-orang barat sana. Apapun itu, yang saya kemukakan di sini pun aslinya masih sebatas asumsi belaka. Saya tertarik membahas soal ini semenjak Guru Gombul, seorang YouTuber edukasi, juga pernah membahas soal ini secara singkat di salah satu videonya. Dan saya pun tertarik untuk ikut membahas hal ini secara lebih rinci begitu. Jadi bagaimana menurut teman-teman semua tentang hal ini? Apakah ini cuma kebetulan semata? Apakah benar-benar seperti itu adanya? Atau kalian punya pendapat lain dan fakta-fakta lain? Silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Alkisah pada zaman dahulu kala di kerajaan Luwu, terdapat seorang putri raja yang bernama Putri Tandampalik. Putri Tandampalik ini dikenal sebagai putri yang cantik jelita. Bisa dibilang kecantikannya tiada tara. Dia mungkin adalah orang tercantik di tanah Luwu kala itu. Setiap pria yang melihatnya pasti akan merasa jatuh cinta. Tak heran apabila kecantikan Putri Tandampalik ini menjadi berita yang tersebar di mana-mana. Bahkan telah sampai ke negeri lain, yakni Kerajaan Bone. Alhasil, kabar mengenai kecantikan Putri Tandampalik ini terdengar juga sampai ke telinga Raja Bone. Raja Bone merasa tertarik dengan Putri Tandampalik ini. Dia juga penasaran seperti apa kecantikan yang dimiliki oleh Putri Raja Luwu ini. Akhirnya, Raja Bone pun memutuskan untuk melakukan kunjungan ke Tanah Luwu dan membawa seorang putra mahkotanya untuk ikut bersamanya dengan tujuan untuk menikahkan putranya dengan Putri Tandampalik. Sampailah Raja Bone ke kerajaan Luwu dan beliau langsung menyatakan niatnya untuk meminang Putri Tandampalik. Namun sayang, Raja Luwu merasa kurang senang akan hal itu, dikarenakan menurut kepercayaan masyarakat Luwu, seorang raja tidak boleh hidup jauh dari menantunya, karena apabila hal itu dilakukan, maka dia akan menderita penyakit yang sangat parah. Namun, di satu sisi, kerajaan Luwu tidak bisa juga menolak permintaan Raja Bone ini, dikarenakan apabila dia menolaknya, maka sudah pasti kerajaan Bone akan menyerang kerajaan Luwu, dan pasti akan jatuh banyak korban. Alhasil, Raja Luwu pun mengatakan kepada Raja Bone bahwa dia meminta waktu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan lamaran tersebut. Beruntung Raja Bone mau berbaik hati dan menerima hal tersebut. Raja Bone pun kemudian kembali pulang ke negaranya. Selang beberapa hari kemudian, Putri Tandampalik secara tiba-tiba terserang penyakit kulit yang amat mengerikan. Kulitnya yang putih mulus dan bersih itu tiba-tiba berubah menjadi penuh luka. Menurut tabib yang bertugas di istana, dia mengatakan bahwa penyakit putri ini dapat menular dan Putri Tandampalik ini harus dijauhkan sebelum penyakitnya menyebar ke yang lain. Alhasil, Putri Tandampalik pun diasingkan ke sebuah pulau yang bernama Pulau Wajo. Tentu, Putri Tandampalik merasa sangat sedih akan hal ini. Dia sangat tidak menyangka kecantikannya akan langsung hilang begitu saja akibat penyakit yang dideritanya.
Namun, di satu sisi, Putri Tanampalik menganggap bahwa keputusan untuk mengasingkannya adalah keputusan yang tepat. Dia sama sekali tidak marah dengan raja yang mengasingkannya, karena dia yakin ini demi kebaikan kerajaan itu sendiri, supaya tidak ada yang ikut tertular dengan penyakitnya ini. Putri Tanampalik pun perlahan-lahan mulai mengikhlaskan kejadian ini dan mulai menerima kenyataan yang menimpanya. Beberapa hari kemudian, datanglah seekor sapi ke rumah tempat Putri Tanampalik diasingkan. Sapi tersebut terlihat aneh karena warna kulitnya berbeda dengan sapi lain pada umumnya. Sapi ini memiliki kulit yang putih pucat layaknya albino. Sapi tersebut kemudian mendekati Putri Tanampalik yang masih kebingungan melihatnya. Sapi tersebut langsung menjilati kulit si Putri Tanampalik ini. Anehnya, Putri Tanampalik justru diam saja dan membiarkan sapi itu menjilatinya. Dan sangat tidak disangka, setelah sapi tersebut selesai menjilati kulit Putri Tanampalik, tiba-tiba kulit Putri Tanampalik ini kembali seperti semula, kembali menjadi putih, bersih dan lembut. Putri Tanampalik benar-benar telah sembuh berkat sapi albino ini. Sementara itu, Pangeran Bone yang masih menunggu kabar kejelasan dari kerajaan Luwu memutuskan untuk pergi berlayar ke lautan. Secara kebetulan, dia singgah di Pulau Wajo dan malah bertemu dengan Putri Tanampalik di sana. Awalnya, dia tidak tahu bahwa yang dijumpainya itu adalah Putri Tanampalik, karena mereka memang belum pernah bertemu secara langsung sebelumnya. Satu hal yang pasti, Pangeran Bone merasa langsung jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Putri Tanampalik ini. Dia merasa seperti sedang melihat seorang bidadari yang cantik jelita. Dia adalah wanita tercantik yang pernah dia lihat sepanjang hidupnya. Sang Pangeran Bone pun kemudian memberanikan diri dan menemui si Putri Tanampalik ini. Dan setelah melalui percakapan yang panjang, Putri Tanampalik pun akhirnya menjelaskan tentang siapa dia sebenarnya, tentang penyakit yang dideritanya, tentang pengasingan yang dilakukan kepadanya, hingga tentang sapi albino yang menyembuhkannya. Pangeran Bone merasa terkesima dengan hal itu. Dia sangat bersyukur kalau ternyata yang dia ajak bicara di hadapannya ini adalah Putri Tanampalik yang terkenal akan kecantikannya, dan tentu saja yang seharusnya akan menjadi istrinya. Alhasil, Pangeran Bone pun mengajak Putri Tanampalik untuk meninggalkan Pulau Wajo dan sama-sama menuju ke kerajaan Luwu untuk mengabarkan kesembuhannya. Dan tidak lama setelah itu, Raja Luwu yang sangat bersyukur akan kesembuhan putrinya ini pun langsung juga menerima lamaran dari Pangeran Bone ini. Dan tak lama kemudian, selang beberapa hari, dilangsungkanlah pernikahan antara Pangeran Bone dengan Putri Tanampalik ini. Keduanya akhirnya menikah. Alkisah, ada seorang raja muda di kerajaan Goa. Beliau dikenal sebagai raja yang bijaksana. Dia juga dikenal sangat perhatian dan peduli dengan rakyatnya. Sang raja ini punya kebiasaan unik, yaitu menyamar menjadi seorang pedagang atau pengemis untuk kemudian mengamati bagaimana kegiatan sehari-hari rakyatnya. Kebiasaan ini dilakukannya selama beberapa waktu, hingga suatu ketika dia secara tidak sengaja mendengar percakapan dua orang kakak beradik di dalam sebuah gubuk di pinggir sungai. "Kak, kalau suatu hari nanti kakak menikah, laki-laki seperti apa yang kakak mau?" tanya sang adik. "Saya mau menikah dengan koki raja, supaya kamu tidak kelaparan lagi." "Kalau kamu, Dik?" "Kalau aku mau menjadi istri raja, supaya aku bisa menguasai negeri ini." Demikian jawab sang adik. Mendengar percakapan itu, sang raja kemudian beranjak pergi dan berniat untuk mengabulkan keinginan dari kakak beradik tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya, sang raja memerintahkan beberapa orang pengawalnya untuk pergi menjemput kakak adik tersebut. Meskipun dengan sedikit rasa cemas dan takut, akhirnya si kakak adik ini pun mau ikut dibawa ke istana.
Sesampainya mereka berdua di istana, mereka langsung memberikan hormat kepada sang raja. Setelah memberikan hormat kepada sang raja, si kakak pun kemudian memberanikan diri untuk bertanya. "Mohon maaf Baginda, apa gerangan tujuan Baginda memanggil kami ke sini?" tanya sang kakak dengan penuh rasa cemas. Sang raja pun menjawab, "Tenang saja, sebelumnya aku meminta maaf karena mendengarkan percakapan kalian semalam. Tujuanku memanggil kalian ke sini adalah untuk mengabulkan keinginan kalian semalam," jawab sang raja. Mendengar jawaban itu, kakak adik tersebut pun merasa sangat senang. Mereka tidak menyangka mimpinya bisa terwujud secepat ini. "Sesuai permintaan kalian, kamu akan kujadikan istriku," ucap sang raja sambil menunjuk si adik. "Dan kamu akan aku nikahkan dengan seorang koki terbaikku," ucap sang raja sambil menunjuk sang kakak. Diadakanlah pesta pernikahan dari mereka berdua. Si kakak menikahi juru masak istana dan adiknya menikahi sang raja. Namun, namanya manusia, setelah beberapa waktu menikah, muncullah rasa iri dalam diri sang kakak. Dia iri kepada adiknya karena adiknya ini menjadi istri raja, sedangkan dia hanya menikahi seorang juru masak istana saja. Setelah setahun lamanya pernikahan keduanya, sang adik pun kemudian melahirkan seorang anak pertamanya. Anak pertamanya adalah seorang bayi laki-laki yang tampan. Namun, karena adanya rasa iri dalam diri sang kakak, maka si kakak tersebut kemudian menukarkan bayi tersebut dengan seekor kucing. Lantas, bayi tersebut kemudian diasingkan ke Sungai Jeneberang. Tidak hanya sampai di situ, si kakak juga memerintahkan kepada orang-orang di istana agar menyebarkan berita bahwa sang raja telah melahirkan seekor anak kucing. Tentu saja sang raja pun merasa malu akan hal ini. Dia pun kemudian memerintahkan untuk menjebloskan istrinya, yakni sang adik, ke dalam penjara karena telah mencoreng nama baik sang raja. Sementara itu, si bayi tersebut secara kebetulan ditemukan oleh seorang kakek yang tengah mencari ikan di sungai. Si kakek pun terkejut. Siapa gerangan orang tua yang tega melakukan ini terhadap anaknya, pikir si kakek. Tanpa buang-buang waktu, si kakek pun kemudian membawa bayi tersebut ke rumahnya dan menunjukkan bayi tersebut kepada istrinya. Istrinya pun merasa kasihan terhadap apa yang terjadi pada bayi tersebut. Namun di satu sisi, istri dari kakek tersebut alias si nenek ini juga sedikit merasa gembira. Karena memang sudah dari dulu dia mengharapkan kehadiran seorang anak. Namun sayang, hingga tua dia belum dikaruniai seorang anak. Alhasil, si nenek pun berinisiatif untuk merawat saja bayi ini bersama dengan si kakek, yang juga setuju. Mereka menganggap bahwa mungkin inilah jawaban atas doa-doa mereka selama ini. Bayi tersebut pun kemudian dirawat oleh mereka dan diberi nama Lamadukeleng, yang tak lain adalah putra mahkota. Singkat cerita, Lamadukeleng ini pun kemudian tumbuh dewasa dan menjadi seorang pemuda yang tampan dan berani. Dia diajarkan berbagai macam ilmu oleh si kakek. Salah satunya adalah ilmu bela diri. Ketika dianggap telah cukup dewasa, akhirnya si kakek dan nenek ini pun memutuskan untuk menjelaskan yang sebenarnya. Mereka pun memberitahu Lamadukeleng bahwa dia bukanlah anak kandung mereka, serta bagaimana mereka menemukan Lamadukeleng ketika masih bayi. Namun karena penasaran, akhirnya Lamadukeleng pun memutuskan untuk mencari tahu siapa orang tua aslinya. Si kakek menyarankan agar menyusuri Sungai Jenerang sampai ke atas gunung. Mungkin Lamadukeleng akan menemukan jawaban di sana, karena dari situlah dia berasal. Sebelum berangkat menyusuri sungai, si kakek dan nenek terlebih dahulu memberikan dua benda pusaka kepada Lamadukeleng. Benda tersebut adalah sebuah keris dan sebuah batu permata. Lamadukeleng pun kemudian menerimanya dan berpamitan kepada orang tua angkatnya ini. Dia berjanji setelah menemukan orang tua kandungnya, dia masih akan tetap menganggap si kakek dan nenek ini sebagai orang tuanya juga. Akhirnya, berangkatlah Lamadukeleng untuk menyusuri Sungai Jenerang.
Setelah beberapa hari menelusuri sungai Jenerang ini, Lama Dukeleng di suatu malam bermimpi dirinya didatangi oleh seorang kakek-kakek yang menyuruhnya untuk mandi dan mencuci kedua benda pusaka pemberian orang tua angkatnya ini di sebuah telaga. Maka kelak nanti, Lama Dukeleng akan mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan benda pusaka ini. Lama Dukeleng pun kemudian terbangun dari mimpinya dan keesokan harinya melanjutkan perjalanannya. Dan benar saja, tak berselang lama, Lama Dukeleng benar-benar menemukan sebuah telaga, seperti yang dibilang seorang kakek di dalam mimpinya. Lama Dukeleng pun kemudian bergegas untuk mandi dan mencuci kedua benda pusaka tersebut, dan kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Lama Dukeleng sampai di sebuah desa yang tengah diserang oleh sekelompok perampok. Lama Dukeleng tanpa berpikir panjang langsung menghajar para perampok tersebut. Dikarenakan sejak kecil dia telah diajari ilmu bela diri oleh orang tua angkatnya, maka mudah saja bagi Lama Dukeleng untuk menaklukkan semua penjahat tersebut. Sayangnya beberapa warga desa mengalami luka-luka akibat diserang oleh para penjahat tersebut. Lama Dukeleng pun kemudian teringat dengan mimpinya. Dia pun mengeluarkan kedua benda pusaka miliknya dan digunakannya untuk menyembuhkan para warga yang terluka tadi. Dan ternyata memang benar, kedua benda pusaka tersebut berhasil membuat sembuh para warga tadi. Selain itu, Lama Dukeleng juga menyembuhkan beberapa warga lainnya yang terkena penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Lambat laun mulai tersebarlah cerita tentang kesaktian Lama Dukeleng ini, tersebar ke berbagai macam penjuru negeri. Setelah selesai menyembuhkan semua warga, Lama Dukeleng kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Namun, di tengah perjalanannya, rupanya datang lagi seseorang yang meminta bantuan kepadanya. Namun kali ini, pasien yang hendak disembuhkan ternyata bukanlah sembarang pasien, karena pasiennya adalah sang raja yang rupanya sedang menderita suatu penyakit. Alhasil, Lama Dukeleng pun kemudian beranjak ke istana raja dan segera menemui sang raja. Ada perasaan aneh yang dirasakan oleh Lama Dukeleng ini. Entah mengapa dia merasa seperti terhubung batinnya dengan sang raja. Pun halnya dengan sang raja, dia merasa seperti sudah mengenal Lama Dukeleng ini dengan sangat lama, padahal baru kali ini mereka bertemu. Lama Dukeleng kemudian mengeluarkan kedua benda pusakanya, mencelupkannya ke dalam segelas air dan meminta sang raja untuk meminumnya. Dan seperti yang diharapkan, penyakit raja pun langsung sembuh seketika. Benar-benar ajaib. Sang raja sangat senang dengan kesembuhannya. Dimintanya Lama Dukeleng untuk menginap selama beberapa hari di istana. Tidak lupa, sang raja pun juga menanyakan asal-usul Lama Dukeleng ini. Namun, sang raja merasa prihatin ketika mengetahui bahwa Lama Dukeleng ini sedang dalam perjalanan mencari orang tua kandungnya yang telah membuangnya ke sungai waktu masih kecil. Alhasil, sang raja ini pun selalu teringat dengan Lama Dukeleng. Setiap hendak tidur di kamarnya, si raja ini selalu overthinking dan membayangkan Lama Dukeleng. Sampai kemudian dia teringat dengan peristiwa beberapa tahun yang lalu, dan dia pun kemudian mulai menanyakan kebenaran dari peristiwa tersebut. Benarkah istriku melahirkan seekor kucing? Atau jangan-jangan... Sang raja pun mulai curiga dengan hal ini. Sang raja pun mencari tahu siapa saja orang-orang yang membantu persalinan istrinya, dan tersebutlah nama sang kakak. Alhasil, sang raja memanggil si kakak untuk menanyakan kebenaran dari persalinan istrinya. Dan benar saja, sang kakak tidak bisa berkutik setelah diinterogasi mati-matian. Sang kakak hanya bisa menangis sedih dan merasa sangat bersalah. Dia pun kemudian akhirnya mengaku dan menjelaskan kejadian yang sebenarnya, di mana dia menukarkan sang bayi dengan seekor kucing, dan juga tentang apa yang dilakukannya terhadap bayi tersebut. Cerita ini pun langsung mengingatkan raja tentang Lama Dukeleng, yang juga bercerita bahwa sewaktu bayi dia ditemukan oleh kakeknya di sungai. Setelah mendengar pengakuan tersebut, sang raja pun langsung menjebloskan si kakak beserta suami dan antek-anteknya yang terlibat dalam konspirasi ini ke dalam penjara bawah tanah. Sebaliknya, si adik yang sejak lama mendekam di penjara pun kemudian dibebaskan oleh sang raja.
Sang raja juga memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Lama Dukeleng. Dan akhirnya mereka bertiga pun kemudian berkumpul kembali. Sang raja memeluk erat istrinya dengan penuh tangis dan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Lama Dukeleng pun kemudian tersentak kaget. Dan tanpa banyak bicara, sang raja pun langsung memeluk Lama Dukeleng dan berkata, "Akulah orang tua yang selama ini kau cari. Kau adalah anakku," ucap sang raja dengan penuh haru. Ketiganya pun berpelukan dan untuk pertama kalinya akhirnya keluarga tersebut bisa berkumpul kembali secara utuh. Akhir kisah, Lama Dukeleng pun kemudian diangkat sebagai putra mahkota. Dan seperti janjinya, dia menemui kedua orang tua angkatnya dan mengajak keduanya untuk bersama-sama tinggal di istana. Dan demikianlah akhir kisah dari mereka semua yang tentu saja berakhir dengan kebahagiaan.